Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum, dan kami akan uji kamu semuanya sampai kami tahu siapa orang-orang betul-betul bersungguh-sungguh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan menguji orang-orang terbaik di antara kalian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah sebagai tamhis, menyaring siapa di antara mereka kadhib was-shadiq, orang-orang yang betul-betul berdusta dan betul-betul jujur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia beranggapan dan berprasangka semua ujian itu mestilah hal-hal yang tidak menyamankan, hal-hal yang tidak menyenangkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Adapun manusia itu apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan hal-hal yang membuat dia nyaman, tenang, memuliakannya, mereka menyangka dan mengatakan Allah telah memuliakanku. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan mencukupkan rezekinya, mereka menganggap Allah telah menghinakanku. Padahal tidak demikian. Semua kebaikan, kenikmatan, keburukan, susah, senang, penderitaan, semula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut. Allah menguji orang tersebut. Wa taratan yakunu bisyarra wa taratan yakunu bidarra. Ujian itu kadang-kadang datang berbentuk kenikmatan, berbentuk hal-hal yang senang, menyenangkan, dan kadang-kadang ujian itu datang berbentuk hal-hal yang menyusahkan, membuat kita menderita dan menangis. La yadzalul bala bil mu'min wa mu'minah fi malihi wa waladihi. Akan senantiasa ada ujian pada diri seorang mukmin laki-laki dan perempuan, pada hartanya, pada anak-anak cucu keturunannya, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ma alaihi min khati'ah, dia tidak punya dosa. Maka bagi seorang mukmin, ujian baik itu susah atau hal yang menyenangkan adalah nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, ajaban li amri mukmin, sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan orang-orang mukmin ini. Inna amrohu kulluhu khair, semua perkara orang mukmin itu baik semuanya. In asobahu darra sobaro, apabila dapat musibah dia bersabar. In asobahu syarra syakaro, apabila mendapatkan kebaikan, ketenangan, kenyamanan, nikmat, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ataupun kesusahan, kebahagiaan, kenikmatan atau penderitaan itu baik bagi orang mukmin itu. Ay walaisa li ahadin illa lil mu'min, dan perkara itu tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Wa rabbuka bidzallamil lil 'abid, Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyinal karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fadal mu'minuna muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah
haitsu ma kunta wadbi sayyi'atu hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat dhuyufur rahman arsyadakumullah. Alhamdulillah, kalian puji dan syukur senantiasa kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dengan harapan mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan bisa membersihkan segala kotoran dan penyakit hati yang ada pada diri kita, yang ada pada kalbu kita, sebagaimana hujan yang hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mensucikan bumi sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, membersihkan semua kotoran-kotoran, kemaksiatan-kemaksiatan, ulah-ulah anak cucu Adam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ketaatan ini setara dan sejalan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu sebagai membersihkan dan mensucikan bumi ini. Mudah-mudahan ketaatan kita ini bisa berlanjut dan kita bawa hingga akhir hayat kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa teruntut dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ad-dunya darul jaza wa darul ibtila. Dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat kita menerima balas, melakukan amalan-amalan soleh. Dapat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan-balasan dalam setiap perbuatan kita. Wadarul ibtila, dunia adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kenikmatan, dengan suka dan duka, suatu hal yang nyaman dan tidak nyaman, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wa khair fitnat, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Maka sebab itu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di ayat lain juga menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Wabasyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan dengan harta-harta kamu, kehilangan keluarga dan orang-orang yang kamu cintai, dan buah-buahan, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam kitab tafsir beliau mengatakan bahwasanya yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala bi'annahu labudda ayyabtaliya li'ibadihi liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib al-jadi'u minas sabir. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan satu ujian, sebuah ujian kepada hamba-hambanya, yang mana itulah sudah sunnatullah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan sebagai filter dan menyaring siapa di antara hamba-hamba yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang mereka tidak sabar, dan siapa yang mereka yang sabar.
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Dan kami akan uji kamu semuanya sampai kami tahu siapa orang-orang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang betul-betul bersungguh-sungguh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan menguji orang-orang terbaik di antara kamu. Hadirin rahimakumullah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup kita akan penuh dengan ujian, baik itu bentuk kenikmatan, kesusahan, penderitaan, ketenangan ataupun ketidaktenangan, kenyamanan ataupun tidak nyaman. Maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memtabhis, membedakan, menfilter, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan hamba-hambanya betul siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah sebagai tamhis, menyaring siapa di antara mereka kadzib was-shadiq, orang-orang yang betul-betul berdusta dan betul-betul jujur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita sebagai manusia beranggapan dan berprasangka semua ujian itu mestilah hal-hal yang tidak menyamankan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan hal-hal yang membuat dia nyaman, tenang, memuliakannya, mereka menyangka dan mengatakan Allah telah memuliakanku. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan mencukupkan rezekinya, mereka menganggap Allah telah menghinakanku. Padahal tidak demikian. Semua kebaikan, kenikmatan, keburukan, susah, senang, penderitaan, semula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian kekayaan, ujian Allah cukupkan rezekinya, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut. Innallaha idza ahabba qaum ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah menguji orang tersebut. Wa taratan yakunu bisyarra wa taratan yakunu bidarra. Ujian itu kadang-kadang datang berbentuk kenikmatan, berbentuk hal-hal yang menyenangkan, dan kadang-kadang ujian itu datang berbentuk hal-hal yang menyusahkan, membuat kita menderita dan menangis. Namun itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memberikan satu ujian kecuali Allah menyayangi hamba tersebut. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridho kepada mereka. Dan barang siapa yang murka, tidak suka dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan murka kepada mereka. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia itu dari air yang terpancar, kemudian kami uji mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian. Makhluk Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik amalannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin rahimakumullah. Dari sini kita memahami bahwa hakikatnya konsep ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sebatas hal-hal yang tidak menyenangkan. Konsep bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas kekurangan kita terima,
penderitaan akan kita alami, akan tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala taratan yakunu bisyarra, kadang-kadang bisa berbentuk kenikmatan-kenikmatan. Apabila kenikmatan tersebut menjadikan seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kenikmatan tersebut menjadikan orang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengujinya dengan kenikmatan dan kesusahan, maka tidak ada ruginya bagi kita sebagai seorang mukmin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam lisan nabinya, la yadzalul bala bil mu'min wa mu'minah fi malihi wa walidihi wa waladihi, akan senantiasa ada ujian pada diri seorang mukmin laki-laki dan perempuan, pada hartanya, pada anak-anak cucu keturunannya, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ma alaihi min khati'ah, dia tidak punya dosa, tidak ada kesalahan lagi di antara ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin, ujian baik itu susah atau hal yang menyenangkan adalah nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, ajaban li amri mukmin. Sungguh mengagumkan, menakjubkan urusan orang-orang mukmin ini. Inna amrohu kulluhu khair. Semua perkara orang mukmin itu baik semuanya. In asobahu darra sabaro. Apabila dapat musibah dia bersabar. In asobahu syarra syakaro. Apabila mendapatkan kebaikan, ketenangan, kenyamanan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana khairulah, dan itu baik bagi mereka orang beriman itu. Baik itu darra ataupun syarra, ketenangan ataupun kesusahan, kebahagiaan, kenikmatan atau penderitaan, itu baik bagi orang mukmin itu. Walaisa lil mu'min, ay walaisa li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara itu tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. Hadirin rahimakumullah. Setidaknya dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa memahami dan mengetahui bahwa ujian Allah itu tidak hanya sebatas kesusahan, penderitaan, tetapi kenikmatan yang kita miliki, kenyamanan, ketenangan kita miliki adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita bisa menjaga kualitas keimanan kita, menjaga keyakinan kita, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Allah tidak akan pernah wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Allah tidak akan pernah mendolimi hamba-hambanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, kata beliau, ayu halin min halid dunya asbahatu bi khairin aw bi syarri. Kondisi apapun yang ada pada diriku, yang menimpa diriku, kebaikan ataupun ketidakbaikan, kenikmatan bukan kenyamanan, penderitaan ataupun kegembiraan, madum tu musliman, aku tidak peduli, kata Umar bin Khattab, selama aku masih muslim, selama aku masih memiliki Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la ubali ala ayu halin min halid dunya asbahtu bi khairin aw bi syarrin, fi farhin aw hadnin, baik dalam keadaan gembira ataupun sedih, aku tidak peduli, kata Umar bin Khattab, selama Islam masih ada di dadaku, selama aku masih menjadi seorang mukmin dan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita contoh generasi-generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pahami kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita itulah bentuk nikmat, bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahimakumullah, usikum wa iyani bittaqwallah wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jada ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala balasan seseorang itu sesuai dengan besarnya ujian seseorang. Tidaknya kita bisa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta selalu
ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu keburukan, kebaikan, hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa ridho, menerima atas ketetapan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tudhi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa anta maulaha. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana inna nas'aluka husnul khatimah wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min su'il khatimah wa sukhtika wan nar. Rabbana inna na'udzubika an nusyrika laka ma na'lam wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa khidawana anil alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum. Aqimus shalah.